Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya wawancara langsung dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pindrang terkait pilkada. Sebagaimana kita ketahui, pemilu itu adalah langsung umum, bebas, rahasia. Jadi saya mohon Pak Ketua dijelaskan terkait tahapan-tahapan pilkada ini dan kapan pengukuhan dan pengangkatan Bupati Pindrang yang terpilih. Ya, jadi terima kasih TV Sulawesi Pos. Tahapan pilkada di Kabupaten Pindrang ini kurang lebih 1 tahun sudah berjalan, dan saat sekarang ini sudah masa penghujung. Kita baru-baru saksikan setelah tanggal 27 November dilakukan pemilihan. Setelah itu kita rekap seluruh perolehan suara dari masing-masing TPS ke kecamatan secara berjenjang. Jadi di KPU itu parau kita terbuka. Jadi di TPS itu bisa disanggah, bisa diprotes kalau ada tidak setuju. Sampai ke rekap kecamatan, kecamatan juga bisa diprotes. Sampai ke rekap tingkat kabupaten. Sehingga pada tanggal 4 Desember kemarin kita sudah keluarkan penetapan perolehan suara melalui SK KPU nomor 1189. Dan produk dari KPU ini, hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Pindrang, memang diberikan ruang ketika ada calon atau orang-orang lainnya, masyarakat yang tidak setuju dengan hasil tersebut karena berbagai alasan-alasan. Nah, makanya kemarin Pindrang ini masuk ke Mahkamah Konstitusi. Karena ruang itu masih ada. Hasil SK KPU 1189 ini digugat atau dimohonkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi hasil pemilu keseluruhan, pemilihan keseluruhan di Pindrang ini diuji kembali di Mahkamah Konstitusi. Dan di Mahkamah Konstitusi ini ada namanya sidang pendahuluan. Ada 2 agenda pokok sidang di sana, pendahuluan dan sidang pendalaman pokok perkara. Alhamdulillah Pindrang kemarin kita berakhir di sidang pendahuluan. Jadi di Mahkamah Konstitusi kita di sidang pendahuluan dilakukan 3 kali persidangan. Sidang pendahuluan mendengarkan dalil-dalil permohonan dari pemohon. Sidang kedua mendengarkan jawaban dari termohon, dalam hal ini KPU Pindrang, Bawaslu dan pihak terkait. Setelah mendengarkan permohonan dan mendengarkan jawaban, hakim itu melakukan musyawarah hakim. Dan setelah musyawarah hakim, digelarlah sidang ketiga, yakni pembacaan putusan atau hasil musyawarah hakim. Di pembacaan putusan ini, alhamdulillah Pindrang tidak masuk atau tidak lanjut ke sidang pokok perkara, atau putusannya Mahkamah setelah melakukan penelitian, pengkajian, memeriksa seluruh alat-alat bukti, fakta-fakta persidangan, dan termasuk alat-alat bukti di hari H pemilu kita hadirkan semua, sehingga Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak diterima. Makanya berdasarkan PKPU dan Juknis dari KPU, setelah Mahkamah memutus, selesai perselisihan di sana, kita langsung penetapan. Itu di PKPU diberikan waktu 3 hari setelah menerima hasil salinan putusan dari Mahkamah. Kita diberikan waktu 3 hari untuk melakukan penetapan. Tapi kemarin kita mengambil kesempatan di hari pertama kita putusan Mahkamah keluar di tanggal 5, langsung kita penetapan di tanggal 6, karena memperhatikan surat dinas KPU yang memang mengharapkan sehari setelahnya sudah dilakukan putusan penetapan Bupati terpilih. Dan setelah itu di tanggal 6 itu kita langsung serahkan ke DPRD seluruh berkas ini untuk kelengkapan berkas persiapan menuju pelantikan. Kita serahkan ke DPRD Kabupaten Pindrang. Selanjutnya di DPRD akan melakukan rapat pimpinan. Di rapat pimpinan mengeluarkan jadwal untuk rapat paripurna. Nanti di rapat paripurna
terkait pengusulan pelantikan ini, kami dari KPU akan hadir, dan itu kami sudah menerima undangan dari DPRD Kabupaten Pindrang. Agenda rapat paripurna dilaksanakan di tanggal 10, itu tepatnya jam 9 pagi. Jadi begitu seluruh urut-urutan. Kenapa kemarin kami ke Mahkamah Konstitusi, karena hasil pleno tingkat kabupaten dinyatakan ada yang tidak puas, sehingga SK 1198 itu digugat, dan keluarlah putusan mahkamah, dan untuk selanjutnya kita menuju proses pelantikan. Proses pelantikan ini, kalau masyarakat bertanya kapan pelantikannya, sebenarnya pelantikan ini bukan kewenangan KPU lagi, tapi kewenangan dari pemerintah, dalam hal ini Mendagri. Kami dengar melalui media-media pelantikan itu akan digelar di tanggal 20 di Istana Negara Jakarta secara serentak seluruh Indonesia,